lesson keempat. Kita beri judul Under the Sea. Nah, untuk lesson ini kita balik ya untuk anak. Kalau kemarin kita ajarkan untuk membuat, sekarang kita coba belajar untuk menebak kira-kira blok apa yang dipakai oleh masing-masing spread ini. Ya, jadi awalnya kita bisa coba untuk putarkan video ini. Ya. Ya. Dan selama pelajaran mereka bisa diputarkan video ini untuk mereka menebak kira-kira pergerakan tiap spread ini menggunakan blok apa aja. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai guru dari anak-anak ini, kita bisa sama-sama lihat kira-kira blok apa yang dipakai. Oke, kita kembali ke mode semula. Oke, di sini kita pakai ada berbagai spread. Yang pertama starfish. Oke, starfish pergerakannya adalah dia berputar-putar terus ya. Oke, kemudian untuk yellowfish, ya, ini dia bergeraknya ke kanan aja lurus. Di sini ada blok untuk memperkecil karena ukurannya memang lebih kecil. Kemudian ini untuk pergerakan greenfish-nya. Ya. Kemudian untuk whale, ini pergerakannya. Oke, ini salah satu yang baru mungkin ya. Ada gerakan seperti ini. Ini bisa dirubah ya. Nah, ini kalau kelihatan seperti orang jalan berarti geraknya sangat lambat. Ini sedang, ini paling cepat. Oke, karena gerakan whale tadi lambat, kita pakai yang lambat. Oke, kemudian ada scuba diver. Ya. Kemudian seahorse. Ya. Nah, untuk scuba diver ini ada banyak sprite di Scratch Junior ini yang kita bisa modifikasi dengan menambahkan wajah. Salah satunya adalah scuba diver. Oke ya. Tampilannya kalau kita klik edit seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Diklik aja ke bagian yang kosong, ini harusnya kosong. Kemudian kita klik bagian wajah ya. Nah, klik lagi ini. Nah, kita bisa posisikan ya, seperti ini. Oke. Bisa diisi wajah apapun, kalau sudah di save aja ya. Oke, itu salah satunya. Untuk spread lain ada juga yang menggunakan metode yang sama. Contohnya kita bisa lihat Donald ya, yang dia punya wajah dan nampak putih. Ini wajahnya bisa diisi. Ini salah satu spread yang sangat menarik yang ada di Scratch Junior adalah spread yang seperti ini, yang wajahnya bisa diisi ya. Oke, kembali kita bisa putarkan klipnya ke anak-anak dan ajak mereka untuk menebak ya, seperti apa. Oke. Jadi mengajarkan coding bukan hanya mengajarkan membuat aja, tapi kita bisa tahu apakah mereka paham atau tidak itu dari hal-hal seperti ini. Mereka mulai membuat sesuatu yang sudah jadi, meniru ya. Kadang dalam proses coding atau programming kita membuat suatu program yang contohnya sudah ada gitu. Oke, untuk pelajaran keempat
Sampai di sini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. See you.